Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hando Sofwal, pengawas pembina SMA 7 Aceh Barat Daya. Sekarang saya sudah berada di SMA bersangkutan. Kemudian di samping saya sudah hadir guru hebat, ya, yaitu Ibu Hastuti SPDI yang mengampu mata pelajaran dunia. Sebagaimana kita ketahui, sejak awal September SMA 7 Aceh Barat Daya akan diimbaskan oleh SMA Negeri Unggul Harapan Persada. Nah, dalam pengimbasan ini tentu ada materi-materi yang diberikan, sehingga nanti materi-materi ini akan diimplementasikan kepada peserta didik di SMA 7 Aceh Barat Daya ini. Kami mencoba mengkonfirmasi informasi dari Ibu Astuti SPDI ini. Baik Bu, pertama sekali semoga Ibu sehat, ya. Insya Allah dapat beraktivitas, yaitu untuk mencerdaskan anak bangsa, khususnya peserta didik di SMA 7 Aceh Barat Daya. Ibu Astuti, boleh Ibu sampaikan ke saya tentang pengimbasan ini, materi-materi apa saja? Silakan Bu. Mungkin untuk kemarin yang sudah dijalankan atau sudah pertemuan, itu 2 kali pertemuan. Yang pertama itu masalah IKM. Yang dipelajari itu kemarin yang pertama masalah P5, yang kemudian masalah modul ajar, kemudian masalah juga digitalisasi, itu pembelajaran tentang Canva yang dipelajari, sampai pembuatan bagaimana mencari soal di Canva-nya. Kemudian memang ada aplikasi mungkin yang kemarin memang tidak sempat kami karena mengingat waktu, kemarin itu ada satu aplikasi cuma mendaftar saja, kalau nggak salah saya, tentang worksheet. Baik Bu, ini yang intinya ini tentang implementasi guru mereka, ya. Itu ada P5, modul ajar dan seterusnya. Nah, ini kan ketika kita bicara IKM identik dengan P5 dan juga hal lain. Nah, bisa Ibu jelaskan implementasi profil pelajar Pancasila atau P5 di sekolah kita ini apa sudah dilaksanakan? Bisa Ibu jelaskan? Alhamdulillah sudah Pak, sudah dijalankan. Itu banyak mungkin yang memang sudah dijalankan. Ada kebetulan kami di sekolah membuat tema, 2 buah tema Pak. Jadi pelaksanaannya tema yang sudah jalan itu gaya hidup berkelanjutan. Jadi yang kedua yang sekarang lagi kami jalankan ini kewirausahaan. Nah, jadi kalau untuk gaya hidup berkelanjutan, kebetulan kami kemarin mengambil pembuatan pupuk kompos dari bahan organik. Jadi siswa CV itu membawa bahan apa saja, itu yang penting dari bahan organik. Kebetulan memang sudah jadi Pak. Sebenarnya hari ini kami memang mau mempraktekkan pupuk komposnya. Kemudian kalau yang kedua itu ada kemarin kami membuat sabun cair seperti Sunlight ceritanya Pak, kan? Itu sudah ada hasilnya. Baik Bu, Ibu Hastuti, ya. Ini saya sangat bangga mendengarnya implementasi P5 ya, sesuai dengan tema itu gaya berkelanjutan dan kewirausahaan. Nah, sebagaimana kita tahu kalau P5 ini kan perlunya beberapa guru, ya. Nah, kemudian untuk menyelesaikannya, bisa Ibu jelaskan dalam apakah namanya komunitas, kira-kira berapa orang guru sana, mapel, ada nggak ketentuan harus mapel ini dan sebagainya, atau apa-apa saja, bagaimana ini? Kebetulan kami kemarin memang sudah menentukan guru-gurunya yang memang sudah ada dalam roster. Jadi kami buat 2 kelompok, jadi ada kelas 10 1 dan kelas 10 2, itu ini guru-gurunya memang sudah ditentukan Pak.
kemudian 10.3 dan 10.4 ini gurunya. Jadi ada sistematisnya. Artinya 10.1 dan 10.2 ini, oh ini gurunya, jadi tidak dicampur-campur. Jadi memang sudah sesuai dengan poster yang sudah kami buat. Baik Bu, ini kan kalau kita melihat P5 ini kan banyak tema ya. Iya. Nah, tadi saya tangkap tadi 2 tema dulu, gaya berkelanjutan dan kewirausahaan. Itu pelaksanaan targetnya apa per semester? Karena kan IKM ini kan untuk kelas 10 Iya, dulu. iya. Nah, nanti apa berlanjut ya ketika anak-anak kita ini duduk di kelas 11 atau untuk kelas 10 yang akan datang adalah peserta didikan baru. Mohon Ibu jelaskan. Kalau kebetulan kami kemarin sebelum melaksanakan kelima Pak, kita Ya. sudah membuat rapat. Jadi itu sudah duduk bersama. Jadi kesepakatannya Rapat dengan siapa Bu? itu kepala sekolah dan guru seluruhnya. Memang sebenarnya perlunya itu kelas 10 saja karena itu yang memang sudah ada kan. Cuman kami kemarin melibatkan semua guru agar tahu semua karena kebetulan kami kan perdana nih Pak. Iya. Nah, jadi kemarin kami sudah menentukan satu semester 2 tema karena kan kemarin minimal itu kalau nggak salah saya setahun itu 3 tema. Iya. Jadi kami membuat untuk semester ini 2 tema saja. Jadi untuk semester depan kami buat 1 tema rencana. Ya. Selanjutnya kembali kita tentang pengimbasan. Tujuan pengimbasan ini kita akan mendapat hal-hal yang baru. Ya. Yang saya sampaikan tadi waktu kita observasi tadi, bagaimana terjadinya transportasi pendidikan secara holistik dan pusat pembelajaran kepada peserta didik. Nah, pertanyaan saya, ada nggak perubahan signifikan dalam pembelajaran setelah itu? Ya, dari hasil penyimbasan ini. Alhamdulillah banyak Pak ya. Alhamdulillah. Karena kan kebetulan saya memang untuk implementasi IKN-nya memang sedikit kurang. Jadi ilmu yang didapat ketika sosialisasi tersebut, masalah tentang P5-nya, kemudian masalah modul ajarnya, ketika mungkin memang saya kurang paham bagaimana membuat modul ajar, itu sangat memang bermanfaat banyak ilmunya. Kemudian salah satunya lagi tentang aplikasi digitalisasi Pak, karena kemarin itu yang saya tahu mungkin Canva-nya cuma membuat modul ajarnya segini, tapi kemarin sampai untuk pencarian soal sampai berarti bisa di situ. Artinya kan memang sangat banyak bermanfaat. Ya, Ada. kembali pertanyaan saya tadi gimana Bu? Dengan siswa? Kalau dengan siswa itulah tadi Pak, mungkin di implementasi P5-nya kalau kemarin mungkin kami tidak tahu bagaimana menjalankan P5, dengan adanya sosialisasi pengimbasan kemarin kami sudah tahu arahnya kemari. Jadi sudah bisa lah untuk mengarahkan ke anak-anak untuk dalam sistem asesmennya. Jadi kami sudah tahu. Kalau animo atau motivasi peserta didik kita bagaimana? Rasa ya katakanlah apa melalui metode pembelajaran atau ada sisi lain sehingga anak kita ini bersemangat mengikuti proses pembelajaran. Bisa Ibu jelaskan? Kalau untuk proses pembelajaran mungkin kalau untuk di kelas Pak ya, sudah hampir sama mungkin dari ke-13-nya. Mungkin kalau dari sisi saya itu di pembelajarannya ada pertanyaan pemantiknya lebih luas lagi kita berikan ke anak-anak, ada motivasi. Contohnya apa Bu? Apa ini kan Ibu mapel apa tadi? Kimia. Kebetulan kemarin saya sudah observasi Pak. Jadi observasi kebetulan saya pelajaran saya itu tentang self volta. Ya. Jadi saya menjelaskan tentang pertanyaan pemantiknya itu saya berikan kontekstualnya dulu bagaimana ke anaknya. Artinya anak-anak itu berpikir dulu, oh ini kenapa? Jadi kebetulan saya kemarin memberi contoh tentang baterai listrik, baterai senter. Jadi anak-anak berpikir kenapa bisa baterai senter lampu senter itu bisa menyala. Ya selama ini anak apapun mungkin ya. Jadi kan mereka tidak berpikir, oh kenapa bisa nyala Bu? Ya, dia di situ mungkin pertanyaan pemantiknya begini.
Baik Ibu Hastuti ya, ini dengan konfirmasi informasi berikan saya ya, saya selaku pengawas bina yakin dan percaya sekali ya, bukan ini sampel ya, termasuk teman-teman rekan guru juga bisa memberikan pembelajaran yang mengacu kepada IKM hasil pembahasan ya. Tentu harapan kita semua, saya selaku pengawas pembina nanti ya berorientasi kepada rapor pendidikan sudah saya sampaikan kepada kepala sekolah, juga hasil pembelajarannya ada warna tersendiri ya. Yang penting semangat untuk guru-guru hebat, dan kita juga menyemangati peserta kita sehingga apa yang kita harapkan sesuai dengan visi misi SMA 7 Aceh Barat ini alhamdulillah bisa tercapai. Demikian wawancara saya dengan guru-guru hebat di sini, yaitu Ibu Hastuti SPD. Mudah-mudahan ya SMA 7 Aceh Barat Daya ini ke depan adanya peningkatan untuk pendidikan yang lebih mantap lagi dan terjadinya perubahan rapor pendidikan yang lebih signifikan. Demikian saya pengawas pembina Dr. Safwal mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.